Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Surrounding the Heavens di part ketiganya. Yevan dan teman-temannya kini mulai berjalan menyusuri dunia tersebut. Mereka lalu menemukan sebuah tanda di batu yang bertuliskan bahwa tempat tersebut adalah tanah terlarang. Tiba-tiba burung raksasa terbang di atas mereka. Yevan yang mengetahui kalau burung itu adalah burung rock memberitahu teman-temannya agar tidak bergerak sebab burung rock memakan makhluk yang bergerak. Namun Liunsi tidak mendengarkan Yevan dan memilih untuk lari. Hal itu pun membuat burung rock mengejar mereka. Saat sedang berlari, Yevan melihat sebuah gua. Ia dan teman-temannya kemudian masuk ke gua itu untuk berlindung. Burung rock terus saja mengejar mereka dan memaksa masuk ke dalam gua. Namun Yevan kembali menyuruh teman-temannya untuk tidak bergerak, sehingga burung rock akhirnya pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi Liunsi dan anggotanya yang berada di luar gua kini menjadi sasaran burung rock. Melihat hal itu, Yevan dan Fengbo keluar dari gua dan berusaha membantu mereka. Liunsi hampir saja menjadi mangsa dari burung rock. Untungnya Yevan datang tepat waktu dan menyelamatkannya menggunakan benda pusakanya. Setelah itu mereka lalu melanjutkan perjalanan menyusuri dunia itu. Rasa lapar yang mereka rasakan membuat Yevan memutuskan untuk membagi mereka dalam beberapa kelompok dan mencari makanan. Yevan dan Fengbo yang mencari bersama menemukan sebuah sungai. Lalu ketika sedang mencuci muka di sungai itu, Yevan melihat ada pohon yang memiliki buah. Mereka kemudian pergi memeriksa pohon tersebut. Ketika melihat buahnya, Yevan merasa kalau buah itu beracun. Akan tetapi Fengbo ternyata sudah memakannya 2 kali dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Yevan akhirnya memakan buah itu juga. Sementara itu, Liunsi dan teman-temannya yang tidak menemukan makanan memutuskan untuk beristirahat. Liunsi mengatakan bahwa jika ia memiliki kesempatan, maka ia akan menghabisi Yevan. Namun hal itu ditentang oleh temannya karena menurutnya Yevan sudah menyelamatkan mereka. Lalu tiba-tiba air berwarna hitam keluar dari gua yang ada di belakang mereka. Liunsi dan teman-temannya kemudian melarikan diri. Dari dalam gua itu keluarlah tentakel monster yang menangkap kedua teman Liunsi. Di sisi lain, Yevan kini bertemu dengan temannya yang lain. Fengbo kemudian memberikan buah yang mereka dapatkan. Liunsi yang sebelumnya melarikan diri kini datang menemui Yevan dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan teman mereka yang masuk ke dalam gua. Sementara kedua teman lainnya pergi mencari anggota yang lain agar ikut membantu mereka. Ketika sampai, Liunsi berpura-pura lupa di mana tempat guanya berada, hingga ia pun menunjukkan sebuah lubang yang berada di dekat mereka. Yevan sebenarnya mulai curiga dengan tingkah laku Liunsi. Ketika Yevan sedang memeriksa lubang itu, dari belakang Liunsi langsung berlari untuk mendorongnya. Untungnya Yevan sudah mencurigainya dan berhasil menghindarinya. Namun dari lubang itu keluarlah monster yang mengerikan. Yevan dan Fengbo lalu berusaha melarikan diri dari kejaran monster itu. Ketika sedang berlari, Yevan bertemu dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya terkejut melihat Yevan dan Fengbo yang sedang dikejar monster mengerikan. Mereka semua kemudian berusaha melarikan diri dari kejaran monster itu. Akan tetapi tiba-tiba monster itu berhenti mengejar mereka. Yevan dan yang lainnya lalu merasakan panas dan sesak napas, sehingga membuat mereka semua pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Yevan melihat Fengbo telah menjadi anak kecil. Fengbo juga memberitahunya bahwa Yevan telah menjadi anak kecil. Fengbo mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang terjadi karena setelah bangun dari pingsannya, ia melihat keadaan mereka telah berubah.
你好好的。 Yevan dan Peng Bo kemudian pergi memeriksa teman mereka yang lain. Saat melihat teman-temannya, ternyata mereka semua telah menjadi tua. Namun, dua orang temannya tidak berubah sama sekali. Lalu tiba-tiba, monster yang sebelumnya mengejar mereka muncul dari dalam air. Monster itu kini kembali mengejar mereka. Yevan kemudian berusaha menyelamatkan temannya yang terjatuh dengan menyemburkan api melalui benda pusakanya. Monster itu berhasil menahan serangan Yevan dan menghempaskannya, sehingga benda pusaka Yevan terlempar. Yevan dan yang lainnya kembali melarikan diri lagi, hingga Yevan dan Peng Bo akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya dan berusaha mengalihkan perhatian monster itu agar teman-temannya bisa selamat. Ketika sedang berlari, Peng Bo memberitahu Yevan bahwa sepertinya kekuatan mereka telah bertambah. Namun, karena mereka masih dikejar oleh monster itu, Yevan tidak fokus mendengarkannya. Mereka berdua kini sangat gesit menghindari serangan monster itu, hingga mereka memutuskan melompat ke bawah tebing. Monster itu ternyata masih terus mengejar mereka berdua. Lalu, beberapa bola api menerjang monster itu, begitu juga dengan mereka berdua. Monster itu kemudian berusaha memakan Yevan. Untungnya Peng Bo berhasil menyelamatkan Yevan dan mereka kembali turun ke bawah tebing. Ketika sedang berlari dari kejaran monster itu, Yevan menyadari kalau monster itu bisa terluka jika terkena bola api. Yevan lalu menyuruh Peng Bo untuk mencarikannya tempat yang bagus melawan monster itu. Saat akan tertangkap, Yevan akhirnya melemparkan benda pusakanya, sehingga membuat monster itu akhirnya berhenti bergerak dan kini terkena bola api yang sangat banyak. Namun bola api itu ternyata tak hanya mengenai monster tersebut, melainkan Yevan dan Peng Bo juga, sehingga mereka pun terjatuh ke bawah tebing lagi. Lalu, ketika teman-temannya datang mencari Yevan, mereka menganggap kalau Yevan dan Peng Bo telah mati. Akan tetapi, Yevan dan Peng Bo ternyata masih selamat. Mereka kemudian melihat sesuatu yang bersinar di atas tebing, yang mana itu ternyata adalah sebuah istana yang besar. Mereka semua memutuskan untuk pergi melihat tempat tersebut. Namun, karena sebagian temannya telah menjadi tua, membuat mereka berjalan sangat lambat. Peng Bo lalu mengambil sebuah ranting untuk membantu temannya berjalan. Mereka kemudian terus berjalan hingga pagi harinya. Tubuh Yevan dan Peng Bo kini berubah kembali menjadi normal. Sementara teman-temannya yang lainnya ternyata tidak berubah sama sekali. Mereka masih saja menjadi orang yang sudah tua. Peng Bo melihat pohon yang rantingnya ia ambil sebelumnya. Ia menyadari kalau mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu. Lalu, kelopak bunga tiba-tiba terbang di dekat Yevan. Ketika melihat kelopak bunga itu, Yevan berpikir kalau kelopak itu adalah penunjuk jalan. Yevan akhirnya memaksa teman-temannya untuk kembali berjalan. Mereka semua pun mengikuti kelopak bunga tersebut. Hingga saat telah berjalan jauh, mereka akhirnya keluar dari hutan tersebut. Mereka semua pun sangat senang karena bisa selamat. Namun tiba-tiba saja mereka melihat seseorang yang sedang terbang, yang mana seseorang itu ternyata terbang menghampiri mereka. Pria tua tersebut bernama Wu Qinfeng. Yevan dan yang lainnya kemudian langsung bersiaga.